Haruna bermain bersama raja. Ia menggendong raja dan membawanya berkeliling di ruang baca. Ia menunjuk buku-buku yang berbaris rapi di rak. Wah! Lihat sayang! Di sini banyak buku cerita. Raja bisa membaca buku cerita di sini nanti sama kakek. Haruna melangkah semakin ke dalam. Di sana ada sebuah sofa panjang tunggal tanpa meja. Sepertinya sofa itu sengaja ditaruh di dekat jendela untuk duduk santai sambil membaca. Haruna mendudukkan raja di sana. Haruna selalu mengajak raja berbicara untuk melatih respon otaknya. Raja selalu tertawa riang saat Haruna menggelitik lehernya. Raja memiliki wajah yang sangat mirip dengan ayahnya. Matanya jernih, alisnya hitam tegas, meskipun masih kecil, tapi raja terlihat penuh harisma. Siapapun yang melihatnya, mereka pasti menyukainya. Haruna. Tristan masuk ke ruang baca, tapi tidak melihat keberadaan Haruna dan raja. Haruna. Ia kembali memanggil. Kali ini, terdengar jawaban dari sudut paling dalam di ruang baca. Kami di sini Tris, jawab Haruna saat mendengar suara Tristan memanggil. Tristan mengikuti arah suara. Ia menemukan ibu dan anak itu sedang bermain dengan beberapa buku cerita. Tristan menghampiri dan duduk di samping Haruna. Sedang apa? Tadi raja haus. Jadi aku membawanya ke sini. Ada apa mencariku? Tanya Haruna sambil mengangkat raja dari sofa lalu memangku raja. Tidak ada. Hanya rindu saja, goda Tristan sambil memeluk Haruna dan raja. Aku takut kehilangan kalian. Saat kalian tidak ada di hadapanku, aku pasti merindukan kalian, ucapnya lagi. Ini baru setengah jam. Kecuali kalau setengah bulan, baru kamu bilang rindu, cibir Haruna. Bahkan setengah jam, aku sangat merindukan kalian. Apalagi padamu. Aku, rindu. Tristan mengecup kening Haruna. Kecupannya turun ke hidung dan berakhir saling mengadu kelembutan bibir mereka berdua. Raja menggeliat dalam pangkuan Haruna, membuat kedua orang tuanya memisahkan diri. Sepertinya, Raja ingin tidur siang, ucap Haruna. Ia memperhatikan wajah Raja yang terlihat sayu dan juga menguap sesekali. Bawa saja ke kamarku, usul Tristan sambil berdiri dan mengambil Raja dari pangkuan Haruna. Ayo sayang. Kita ke kamar papa, ucap Tristan sambil menggendong Raja. Ia memberi isyarat agar Haruna mengikutinya. Di pesta, Levi baru saja tiba. Ia memberikan ucapan selamat kepada Yuka dan Christian. Awalnya, Levi biasa saja. Namun, wajah Yuka terlihat sedih. Ia menjadi curiga dan heran. Lev, ikut aku, perintah Christian kepada Levi. Ia mengajak Levi ke ruang baca. Haruna dan Tristan yang baru saja hendak keluar, melangkah mundur kembali, dan bersembunyi di belakang rak buku. Mereka bersembunyi karena tidak mau mereka menuduh macam-macam. Namun, karena hal itu, mereka bisa mendengar perbincangan Levi dan Christian. Ada apa Chris? Tanya Levi. Mereka bertiga berteman, saat di luar tempat kerja, mereka saling memanggil nama. Leoni datang ke sini, ucap Christian. Ia terlihat sangat cemas. Levi tercengang. Ia tidak percaya orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Dia menganggap Christian sudah mabuk. Levi tersenyum lalu menepuk bahunya. Hei! Ini masih siang. Jangan terlalu banyak minum dulu. Aku tidak mabuk, Lev. Leoni benar-benar datang. Yuka, dia juga mengenal Leoni, ucap Christian dengan yakin. Di tempat bersembunyi, Tristan juga tercengang mendengar ucapan Christian. Tidak mungkin. Bagaimana bisa, orang itu sudah mati dalam kecelakaan, pikir Tristan. Ia menyuruh Haruna tetap bersembunyi, sedangkan ia maju dan menyela perbincangan mereka. Apakah itu benar, Kak? Tanya Tristan dengan tatapan tak percaya. Tristan, sejak kapan kau di sana? Jawab pertanyaanku, Kak. Apa itu benar? Tanya Tristan kembali. Christian mengangguk. Kalau kalian tidak percaya, kalian cari saja di ruang pesta. Dia mengenal Yuka, dan kedatangannya karena undangan dari Yuka. Christian pergi bersama mereka berdua. Setelah mereka semua keluar, Haruna juga keluar dan mencari Yuka. Ia ingin memastikan Yuka tidak tahu tentang kisah Christian dengan wanita bernama Leoni. Christian, Tristan, dan Levi mencari keberadaan Leoni. Christian melihat Leoni sedang duduk sendiri sambil memegang gelas berisi minuman ringan.
Ia menunjukkan kepada Levi dan Tristan. Di sana, tunjuk Christian. Levi dan Tristan terperangah. Gadis itu memang Leonie. Tristan dan Levi ingin menghampiri, tapi Christian menahan keduanya. Kenapa? Bukankah kita harus memastikannya? Tanya Tristan. Jika kalian pergi ke sana, Yuka akan curiga. Aku tak pernah menceritakan tentang Leonie kepada Yuka. Kalau bisa, kalian bersikap seolah tidak mengenal dia, pinta Christian kepada mereka berdua. Tapi, aku sangat penasaran, Kak. Kenapa dia bisa ada di sini? Kita ikut memakamkan dia 6 tahun yang lalu. Jadi, siapa yang meninggal? Tristan bertanya kepada mereka. Levi juga berpikir. Apa yang Tristan katakan adalah kebenaran 6 tahun yang lalu. Namun, saat ini kebenaran itu menjadi misteri. Itu sebabnya, aku memerintahkan Levi untuk menyelidikinya. Bisakah kau lakukan itu, Lev? Baiklah. Besok, aku akan mencoba mencari tahu, jawab Levi. Ia menyanggupi perintah Christian. Selain karena Christian adalah atasannya, juga karena Christian adalah sahabatnya. Apa yang mengganggu pikiran sahabatnya, ia pasti akan mencoba membantu memecahkan masalah itu. Levi memang loyal kepada sahabatnya. Ia rela melakukan apapun, asalkan kedua sahabatnya bahagia. Ia bahkan bersumpah, jika kedua sahabatnya itu belum menikah, ia tidak akan menikah. Di sisi lain, Haruna menghampiri Yuka. Pengantin itu terlihat bersedih. Namun, saat Haruna menghampiri, Yuka tetap memamerkan senyum, meski terlihat jelas bahwa senyumnya dipaksakan. Yuka. Haruna, dari mana saja? Aku mencarimu tadi, ucap Yuka sambil memainkan jemari kecil milik raja. Tadi raja kehausan. Jadi, aku menyusuinya di ruang baca. Christ mana? Tanya Haruna berpura-pura. Mungkin sedang menemani kolega bisnisnya, jawab Yuka. Oh. Haruna tidak menanyakan apapun lagi. Ia merasa kasihan pada Yuka. Walaupun bibirnya tersenyum, hatinya pasti sedang terluka. Menyembunyikan luka di balik senyuman, miris memang. Namun, Haruna tidak bisa membantu Yuka. Luka hati hanya bisa disembuhkan oleh pemiliknya sendiri. Edi dan Isam juga tidak habis pikir. Siapa yang menjadi korban kecelakaan? Edi duduk di kamarnya, sedangkan Isam dan Seruni, mereka berada di halaman belakang. Seruni tiba-tiba merasa cemas. Bagaimana kalau Leonie menuntut menikah dengan Christian, Pak? Papa juga tidak tahu, Ma. Selama ini, kita mengira Leonie sudah meninggal. Meskipun dia berstatus tunangan Christian, tapi anak kita sudah menikah sekarang, jawab Isam. Benar. Kasihan Yuka kalau sampai Leonie menuntut Christian menikahinya. Hah, Mama jadi pusing, keluh Seruni. Ia memijat kening di kedua sebelah matanya. Isam dan Seruni kembali ke ruang pesta. Ketika mereka kembali ke tempat perjamuan, Leonie sudah tidak ada. Mereka menghela napas lega. Setidaknya untuk saat ini, tidak terjadi masalah. Yang membuat mereka bahagia adalah pesta berjalan dengan lancar, itu artinya Leonie tidak meminta hal aneh. Pesta telah berakhir. Semua tamu undangan sudah pulang. Anggota keluarga Isham, semuanya sudah memasuki kamar masing-masing. Kamar Tristan dipakai untuk Haruna dan Raja. Terpaksa, ia akan tidur di sofa malam ini. Ia tidak mau tidur sekamar, karena hasratnya selalu bergelora jika berada di dekat Haruna. Di dalam kamar pengantin, Christian baru masuk sambil membawa semua hadiah, termasuk kado ukuran besar yang diberikan Leonie kepada Yuka. Mereka membuka satu persatu hadiah itu. Isinya bermacam-macam. Ada yang berisi jam tangan pasangan, baju tidur pasangan, gelas pasangan, dan juga kalung berlian. Yang ini. Christian mengambil kartu yang ada di dalam kotak. Oh, dari Abimanyu, ucap Christian. Ia melihat kalung itu sangat cantik. Aku bantu untuk memakaikan di lehermu, kata Christian. Tidak usah. Disimpan saja, pakai nanti kalau mau pergi ke acara formal, tolak Yuka. Ia menyimpan kembali kalung di tangan Christian ke dalam kotak. Tinggal satu kotak hadiah yang belum dibuka. Kotak hadiah itu dari Leonie. Baik Christian maupun Yuka, mereka sama-sama enggan untuk membukanya. Kenapa tidak dibuka? Tanya Yuka. Kau saja yang membukanya sayang, jawab Christian.
Yuka menarik napas dalam, sebelum membuka kotak hadiah. Ia membuka kertas pembungkus kado bermotif batik itu dengan perlahan. Ia bisa saja langsung menyobeknya, tapi hatinya merasa gugup. Setelah lapisan pembungkus kado sudah terbuka, Yuka membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah boneka beruang yang ukurannya sebesar tubuh raja. Boneka beruang Teddy itu tidak terlihat baru, juga tidak terlihat buruk. Christian terpaku, matanya memicing saat ia melihat boneka itu. Ia ingat, saat ulang tahun Leoni, Christian memberikan boneka itu sebagai hadiah. Itu adalah boneka yang sama. Bahkan kalung yang melingkar di leher boneka itu masih ada. Yuka memegang kalung itu. Ia melihat bandul kalung itu bertuliskan dua huruf, CL. Inisial dari nama mereka, Christian dan Leoni. Yuka mengerti sekarang. Boneka dan inisial dari bandul kalung itu, semuanya. Hubungan antara Christian dan Leoni bukanlah sebatas teman, Yuka menyimpulkan. Aku mau mandi, ucap Yuka. Ia berjalan ke lemari, melihat lingerie seksi yang dibelinya beberapa waktu lalu bersama Haruna. Namun, ia tidak ingin memakainya. Ia sangat kecewa karena Christian menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin Yuka tidak akan mengetahui hal itu, jika Christian tidak menunjukkan perasaan terkejutnya. Pandangan mata Christian saat melihat Leoni, membuat Yuka sangat tidak nyaman. Christian seakan menunjukkan perasaannya pada Leoni lewat pandangan. Yuka mengambil piyama panjang lalu pergi ke kamar mandi dengan langkah guntai. Kenapa dia mengirimkan boneka ini? Apa maksudnya? Christian bertanya-tanya. Ia mencari gunting untuk melepaskan kalung dengan tali kain berwarna hitam. Namun, belum sempat ia mengguntingnya, Yuka keluar dari kamar mandi. Mau apa? Tanya Yuka kepada Christian saat ia melihat gunting di tangan suaminya itu. Hah? Oh, ini. Itu, kalungnya jelek, jadi aku ingin melepaskannya, kilah Christian mencari alasan. Jelek? Bukan karena takut, tanya Yuka ambigu. Takut? Maksud kamu apa sih sayang? Kenapa aku harus takut, sanggah Christian. Biarkan saja kalungnya. Tidak perlu membuangnya, jika kalung itu masih berarti, desah Yuka. Maksudnya? Aku gak ngerti maksud kamu sayang, ucap Christian. Sudahlah. Aku sangat lelah, aku ingin tidur. Jangan ganggu aku. Yuka berbaring membelakangi Christian. Hari pernikahan yang seharusnya bahagia, berubah menjadi kepahitan yang merobek semua rasa cinta dalam hati Yuka. Ternyata pria yang menikahinya masih menyimpan perasaan untuk orang lain. Christian terlihat sangat frustrasi. Ia pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya di bawah guyuran air hangat dari keran shower. Malam pernikahannya menjadi suram karena kehadiran Leoni. Tidak bisa dipungkiri, ia memang masih menyimpan perasaan di hatinya untuk Leoni. Kenapa dia harus hadir? Kenapa tidak sejak dulu, desah Christian. Selesai membersihkan diri, ia memakai piyama tidur lalu berbaring di ranjang. Ia menatap punggung Yuka. Di malam pengantin, bukan kehangatan yang dirasakan Christian, tapi kedinginan. Ia bangun dari ranjang dan beranjak pergi keluar kamar. Saat mendengar pintu dibuka dan ditutup kembali, Yuka berbalik. Ia menutup pintu. Perlahan air matanya menetes. Malam itu, Christian tidur di sofa ruang baca. Pagi hari sebelum semua orang terbangun, Christian sudah bangun dan kembali ke kamarnya. Ia tidak mau orang-orang tahu kalau mereka bertengkar. Christian naik ke ranjang pelan-pelan, mencoba sebisa mungkin untuk tidak mengganggu tidur Yuka. Christian kembali terlelap di ranjang. Merasa tidak ada gerakan lagi, Yuka pun beranjak bangun. Saat Christian membuka pintu kamar, Yuka sebenarnya sudah terjaga. Lebih tepatnya, ia tidak tidur semalaman karena menangis. Selesai mandi dan berganti pakaian, Yuka pergi ke ruang makan. Di sana sudah berkumpul semua anggota keluarga, termasuk Sinta dan Haruna. Mereka menyapa Yuka. Selamat pagi, ucap mereka bergantian. Selamat pagi semuanya, ucap Yuka. Chris mana? Tanya Tristan. Kamu ini, pakai nanya segala. Kakakmu pasti masih tidur setelah bekerja keras, goda Eddie. Mereka semua tersenyum mendengar ucapan Eddie. Yuka menarik kedua sudut bibirnya, membentuk garis lengkung tipis. Andai mereka tahu, Christian dan dirinya tidak melakukan apapun selain bertengkar. Ayo sarapan sayang, panggil Seruni sambil melambaikan tangan.
Yuka masih berdiri di ujung tangga. Ia menghampiri mereka ketika Seruni melambaikan tangan padanya. Dengan sangat ramah, Seruni menarik kursi untuk Yuka. Ia juga mengambilkan makanan untuknya. Yuka bisa ambil sendiri Maah, tolak Yuka dengan halus. Tidak apa-apa. Mama sangat senang karena akhirnya Christian menikah. Sejak dulu, Mama sangat ingin memiliki menantu, papar Isham. Apa sih Papa? Jangan mengejek Mama deh, sumut Seruni. Pagi itu, suasana di meja makan begitu hangat dengan riuh tawa. Namun, hati Yuka begitu dingin. Rasanya hati itu perlahan membeku. Kekecewaannya begitu dalam. Namun, ia tidak memiliki siapapun untuk menjadi tempat mengadu. Selesai sarapan, Seruni menyiapkan makanan untuk Christian dan menyuruh Yuka untuk membawanya ke kamar. Walau tidak ingin, tapi ia harus melakukannya. Ia membawa makanan itu dan menaruhnya begitu saja di nakas. Yuka tidak membangunkan Christian. Yuka pergi ke taman belakang. Ia duduk di bawah pohon. Tidak lama kemudian, Kiara menghampirinya. Haruna sengaja menyuruh Kiara untuk menemani Yuka agar tidak melamun sendirian. Dengan kehadiran Kiara, Yuka memiliki teman untuk bermain dan berhenti melamun. Ia bermain petak umpet bersama Kiara. Tawanya begitu lepas saat bermain. Christian terbangun mendengar suara tawa Yuka, meski samar. Ia beranjak dari ranjang dan melangkah ke jendela. Ia menyibak tirai dan melihat Yuka sedang mengejar Kiara sambil tertawa. Ia tersenyum kecut. Janjinya untuk membuat Yuka bahagia telah dilanggar sendiri olehnya. Kenyataan bahwa ia telah menyakiti hati Yuka, membuat ia membenci dirinya sendiri. Ia telah melupakan Leoni. Namun, saat gadis itu muncul kembali, hatinya masih bergetar.